Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem parkir. Di mana anggota kelompok kami yang pertama ada Ataya Rehan Zaki, Lailatul Fadila, kemudian Fairlina Diamanta, Wisnu Sepatian Dakrila, dan Serafim Dasera. Kemudian ini adalah tampilan dari dashboard sistem parkir kami, di mana menu dashboard ini berfungsi agar mempermudah staf dalam melakukan pengecekan. Nah, pada menu dashboard di sini terdapat 3 pilihan. Yang pertama ada total lokasi parkir, total pengguna, dan total parkir. Nah, untuk total lokasi parkir ini yaitu berisi total lokasi parkir yang masih tersedia. Selanjutnya yaitu total pengguna. Total pengguna di sini yaitu staf yang menjalankan sistem parkir ini. Selanjutnya yaitu ada total parkir. Total parkir di sini berisi data kendaraan yang parkir di sistem parkir kami. Dalam sistem parkir kami terdapat beberapa menu, diantaranya yaitu menu user, grup, kategori, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu ada menu user. Menu user di sini kita dapat mengelola user dengan melihat daftar staf yang mengelola sistem parkir ini. Nah, ini dia daftar-daftar staf yang mengelola sistem parkir ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan user dengan mengklik tambahkan user. Nah, cara untuk menambahkan user yaitu dengan memilih grup di sini yaitu staff tadi atau owner. Nah, karena di sini kami yang mengelola sistem parkir itu sebagai staff, maka klik staff. Kemudian username dan alamat. Kemudian masukkan password dan konfirmasi password. Kemudian nama lengkap, ada nama depan dan nama belakang. Selanjutnya itu masukkan nomor telepon dan identitas jenis kelamin. Kemudian diklik simpan perubahan. Nah, setelah simpan perubahan, data tadi akan masuk di kelola user di sini, di daftar user. Perkenalkan, nama saya Fernadi Amanta dengan nomor NRP 243201105. Di sini saya akan menjelaskan apa fungsinya grup. Grup ini fungsinya untuk menambahkan posisi. Jadi misal ditambahkan di sini yaitu owner. Nah, maka nanti akan muncul tampilannya sampai dicentang. Dan selanjutnya adalah simpan perubahan. Nah, setelah itu akan muncul di sini dengan nama grup sebagai owner. Selanjutnya adalah kategori. Di kategori kita bisa memasukkan 2 tipe. Yang pertama itu bisa kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4. Misal kita memasukkan di sini roda 2. Jika status aktif, maka kendaraan tersebut bisa parkir. Jika statusnya tidak aktif, maka tidak bisa parkir. Nah, selanjutnya kita klik simpan perubahan. Nah, maka akan muncul di sini dengan nama grup roda 2 dengan status aktif, yaitu tandanya bahwa kendaraan tersebut dapat parkir. Ya, untuk selanjutnya ada fitur harga dan fitur lokasi parkir. Jadi, setelah kita menentukan kategori apa saja yang ada dalam e-parking ini, misalkan mobil, motor, dan truk, lalu kita harus menentukan harga parkir pada masing-masing kategori. Nah, di fitur harga ini kita bisa melakukannya. Untuk demonya, kita tambah, karena pada entries harga belum ada, maka kita harus menambahkan harga. Nah, di sini bebas, misalkan kita mau menuliskan kategori harganya dengan nama harga mobil per jam. Nah, tentu saja kita harus memilih kategori mobil dengan tipe parkirnya per jam. Kita tentukan harga, lalu statusnya adalah aktif, lalu kita simpan perubahan. Maka akan muncul dalam database seperti ini. Saya coba lagi untuk harga motor per jam. Untuk kategorinya motor, tipe parkirnya per jam, dan harganya 2.000. Simpan. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, apabila nantinya harga mobil ini sudah tidak berlaku atau mobil ini ada
atau lokasi parkir ini tidak menyediakan parkir untuk mobil, maka kita bisa merubahnya di action, mematikan statusnya menjadi tidak aktif, atau kita juga bisa menghapus keberadaan harga mobil per jam ini, seperti itu. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lokasi parkir. Setelah kita menentukan harga dari kategori tersebut, kita juga harus menentukan lokasi parkir yang nantinya tersedia dalam perusahaan atau e-parking ini. Nah, tentunya lokasi parkir ini sangat penting untuk menunjang keseluruhan sistem e-parking. Di sini kami telah menyediakan lokasi parkir dengan 60 lokasi parkir yang terbagi menjadi 30 lokasi parkir untuk mobil dan 30 lokasi parkir untuk motor. Nah, untuk menambahkan lokasi kita bisa menambahkan melalui tambahkan lokasi ini. Lalu kita tambahkan nama lokasi, misalkan saya akan menambahkan C031. Nah, untuk statusnya adalah aktif jika memang tempat lokasi parkirnya tersedia dan masih dapat digunakan. Kita simpan. Nah, lalu kita ke lokasi lagi. Nah, dapat dilihat di tabel ini, nama lokasi C001 ketersediaannya adalah tidak, yang artinya C001 ini lokasi parkirnya sudah terpakai oleh sebuah mobil. Nah, untuk C002 ketersediaannya adalah ya, itu berarti C002 belum terpakai dan statusnya masih aktif, yang artinya untuk lokasi parkirnya dapat digunakan untuk tempat parkir. Kita juga bisa menghapus lokasi parkir apabila memang sudah tidak digunakan, dan kita juga bisa mengedit apabila sebuah tempat lokasinya masih dalam perbaikan, yaitu misalkan dari aktif kita ubah menjadi tidak aktif seperti itu. Nah, maka statusnya akan berubah menjadi tidak aktif. Ya, di sini saya serahkan dasar NRP 2043 Di sini terlihat bahwa parkir ini ada dua, yaitu kelola parkir dan juga tambahkan parkir. Di sini caranya untuk melakukan transaksi parkir adalah seperti ini. Jadi ketika mobil atau motor masuk, kita pencet di sini, tambahkan parkir. Di dalam tambahkan parkir ini tersedia pilihan-pilihan di mana transaksi akan mulai. Jadi kita milih dulu lokasi parkir yang akan diambil, dan di sini ada banyak lokasi parkir. Dari lokasi-lokasi parkir ini ada untuk kode C untuk mobil dan kode M itu untuk motor. Misalkan ada satu mobil yang masuk, kita ambil posisi yang kosong di C002. Dan di sini semua lokasinya yang tersedia di sini artinya semuanya terbuka, masih kosong. Jadi kalau kita pilih C02, kategori di sini adalah kendaraan yang akan masuk ke dalam parkiran kita. Di sini karena yang masuk adalah mobil, kita pilih mobil, dan harganya itu kategori mobil per jam. Kita simpan perubahan. Oke, data mobil yang masuk sudah terbuat. Di sini mobil yang masuk ini akan diberikan kode parkir. Kode parkir ini kode dengan huruf awalnya PA, dan yang ininya ini adalah random. Jadi semua kode parkir ini akan menjadi unik. Lalu ada check-in, yaitu tanggal dan juga waktu di mana kendaraan masuk. Check-out belum terbuat karena kendaraan belum check-out. Di sini terlihat bahwa tipe kendaraan adalah mobil, jenis pembayarannya mobil per jam, dan harga per jamnya itu adalah Rp5.000. Lokasi parkir yang ditempati mobil ini dengan kode parkir yang tertera adalah C002, dan waktu parkirnya itu adalah jam per jam. Total tagihan belum ada karena mobil belum keluar. Misalkan mobil ini kita sudah mau keluar. Kalau ketika mobil akan keluar dan sudah membayar transaksi, maka kita pencet ini untuk edit. Dalam edit ini kita bisa buat status pembayaran. Status pembayarannya ini kita bisa mengganti menjadi lunas, update pembayaran. Di sini kita, sudah terlihat bahwa status pembayaran sudah terbayar, yaitu sudah paid. Dan juga lokasi parkir C002 ini sudah menjadi kosong lagi. Jadi kalau misalkan saya buat contoh kasus lagi, kita ambil C003, kategori mobil, harga mobil per jam. Berarti ini untuk kode unik ini, kode parkir ini, mobil belum terbayar. Kita bisa lihat kalau kita tambahkan parkir lagi, lokasi parkir C003 tidak ada di daftar ini, karena C003 masih diambil oleh mobil yang sebelumnya. Maka dari itu, kita harus ambil lagi lokasi yang kosong yang tertera di sini. Misalkan kita ambil C004, kategori mobil. Ya. Di sini untuk kategori, petugas harus tahu bahwa kalau misalkan lokasi parkir dengan huruf depan C, maka itu untuk mobil.
Kalau depannya itu M itu untuk motor. Kita lihat sendiri, ketika contohnya mobil yang ada di lokasi parkir C003 ini sudah membayar tagihan parkirnya, kita lihat bahwa lokasi parkir C003 sudah tersedia lagi. Dan itu juga berlaku untuk motor. Selanjutnya kita ada fitur laporan. Laporan ini laporan keuangan yang terrekord untuk setiap transaksi yang berhasil. Jadi kita ke fitur laporan. Di sini kita bisa melihat bahwa laporan ini untuk the bar chart ini adalah laporan dalam bulanan untuk tahun 2021. Lalu kita lihat di sini untuk per tanggalnya, karena sekarang tanggal 12, dengan percontohan tadi sebelumnya ada 2 transaksi yang sudah selesai, maka kami sebagai laporan menunjukkan bahwa ada transaksi senilai Rp10.000. Pokoknya intinya setiap transaksi akan terrecord di sini dan juga dalam bentuk biaya yang diambil. Dan di sini untuk per bulan, di sini dalam rentang waktu 12 hari. Perkenalkan, nama saya Musliman Fikrela, NRP 2043-135. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah info perusahaan. Pada program kami, info perusahaan terdiri dari nama perusahaan, alamat, pesan, dan mata uang. Yang pertama, kita harus mengganti kategori di sini sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Yang pertama, nama perusahaan kita namanya adalah Kotek Mall, dengan alamat kita ganti alamatnya adalah Jakarta. Kemudian pesannya kita ganti dengan terima kasih dan sampai jumpa. Kemudian mata uangnya di Indonesia adalah IDR atau rupiah, dan kita bisa menggantinya sesuai dengan kebutuhan. Kita ganti saja dengan IDR. Kemudian kita simpan perubahan dan secara otomatis akan tersimpan. Nah, kemudian di profil perusahaan atau profil program parkir kami menampilkan bahwa ada username, email, nama belakang, jenis kelamin, nomor telepon, dan grup atau jabatan di program ini. Nah, bagaimana cara kita untuk mengganti profil tersebut? Nah, caranya adalah kita klik pengaturan akun. Pengaturan akun di sini terdapat informasi seperti di profil, jadi kita dapat menggantinya sesuai dengan kebutuhan. Kita simpan perubahan. Nah, kemudian setelah terupdate, kita buka profil dan akan muncul profil terbaru yang kita isikan pada pengaturan akun sebelumnya. Nah, setelah semua selesai, jika kalian menginginkan logout dari program tersebut, silakan klik logout pada yang paling bawah. Nah, di sini sudah klik logout, jadi untuk masuk silakan masuk menggunakan email dan password yang terbaru yang kalian isikan di pengaturan akun sebelumnya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.